2021 dan berapa persen? Kenia Intan Nareriska. Nomor 1, faktor apa yang membuat volume dan nilai penjualan Alka naik cukup tinggi secara year on year di kuartal 1 tahun 2022? Kebetulan pas ekonomi dan COVID mulai membaik, di mana Cina sudah mulai membuka lagi, kami dapat kontrak cukup besar yang harus dikirim di kuartal 1 tahun ini, sehingga nilai penjualan kami mesti kuartal tahun 2000 menurun atau membaik. Kami mendapatkan kontrak sangat besar dari China. Itu yang pertama, sehingga bisa 4 kali lipat. Nomor 2, apakah volume dan nilai penjualan itu masih terus akan meningkat hingga tahun ini? Kami harapkan demikian. Memang ada gangguan dari efek Ukraine dan sebagainya, tapi kami expect mudah-mudahan demikian, minimal kami bisa capai target sama dengan tahun lalu atau lebih baik. Memang ada gangguan kemarin sedikit Shanghai lockdown, tapi mudah-mudahan bisa cepat membaik dan sehingga volume penjualan kami bisa terus meningkat sehingga minimal sama dengan target tahun lalu atau lebih. Nomor 3 mungkin hampir sama dengan nomor 2, saya sudah sedikit menjawab, di mana target kami penjualan sampai akhir tahun adalah minimal sama dengan tahun lalu, yaitu 3,47 triliun. Inginnya bisa mencapai 4 triliun, mudah-mudahan demikian. Hingga bulan Juni kami memang sudah menambah hampir sekitar 40% dari target, mudah-mudahan masih inline, mendekati inline dengan target. Nomor 4, salah satu strategi Alka tahun ini adalah meningkatkan pangsa pasar lokal. Boleh sedikit diberikan gambaran sebenarnya bagaimana permintaan pasar lokal dan ekspor pada saat ini. Kami ada 2 bisnis, di mana yang trading boksit ke China dan pangsa pasarnya ekspor, dan seperti tadi sudah dijelaskan di atas, volumenya diharapkan terus naik walaupun ada gangguan Shanghai lockdown dan Ukraine, tapi kita harapkan demikian. Sementara di lokal, di mana salah satu bisnis kami yang lain yaitu fabrikasi dan ekstrusi, permintaan lokal cukup lumayan dan mudah-mudahan kami bisa capai target dan bisa lebih. Memang betul pandemi baru membaik, tetapi kalau untuk lokal, faktor Ukraine dan Rusia mungkin pengaruhnya hanya ke arah bahan baku meningkat semua, termasuk BBM, sehingga bisa jadi mengganggu, tapi mudah-mudahan bisa tertangani dengan baik sehingga volumenya bisa tetap achieve sesuai dengan target. Kemudian mengenai meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor, seperti biasa kami harus menghubungin semua customer, segmen-segmen pasar kami, approach secara konsisten dan secara intens agar kami bisa merebut semua pangsa pasar tersebut dari kompetitor kami. Nomor 5, berapa alokasi belanja modal atau CAPEX tahun ini, sudah terserap berapa dan sebagainya. Untuk bisnis trading kita tidak akan keluarkan CAPEX apapun untuk tahun ini, sementara untuk bisnis satunya fabrikasi ekstrusi, kami punya target 500 juta dan sudah teralokasi separuhnya, setengahnya, untuk pembelian mesin-mesin. Kira-kira mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Kenia Intan. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan Bapak Julian Ishak Budiono dari Indonesian Business Post. Yang nomor 1, berapa nilai investasi dari proyek-proyek bisnis dan untuk apa investasi itu digunakan? Dan apakah Anda bisa menjelaskan pada saya tentang proyek tersebut, teknologi apa dan sebagainya? Kalau ini hampir mirip dengan yang disebut dengan nomor 4, yaitu belanja modal, CAPEX, investasi. Tentunya seperti kami tadi jelaskan, kami tahun ini untuk
bisnis tradingnya tentunya kami tidak ada investasi apapun atau capex apapun. Sedangkan untuk bisnis di fabrikasi kami ada pembelian mesin-mesin, total kami targetkan 500 juta dan kami baru realisasikan setengahnya untuk belian mesin-mesin untuk memperkuat kami punya divisi fabrikasi untuk menghadapi proyek-proyek baru. Ya, kemudian yang kedua, menurut Anda perusahaan tertarik untuk mencari pinjaman bank dan dari Cina, Eropa, Amerika? Perusahaan kami kebetulan financing oleh pihak kami sendiri, jadi kami tidak memerlukan untuk sementara ini memerlukan pinjaman dari luar negeri, sehingga mungkin untuk sementara kami cukup untuk financing by kita sendiri. Nomor 3, apakah ada perluasan dan pengembangan dalam bisnis proyek? Kami sedang wait and see melihat sampai mungkin kondisi COVID membaik. Jika kondisi COVID bisa tertanganin di tahun ini, tentunya mungkin tahun depan kami akan bisa perluas dan kembangkan bisnis lebih luas lagi. Untuk tahun ini kita masih wait and see dan stay in business dengan kondisi kami sekarang. Kemudian nomor 4, capex belanja modal tahun 2022 untuk apa? Seperti kami tadi sudah jelaskan kepada Ibu Kenia juga, kami untuk capex yang untuk bisnis yang tradingnya kami tidak ada, sementara untuk bisnis fabrikasi kami punya budget 500 juta dan hanya sudah digunakan separuhnya untuk pembelian mesin-mesin, tadi kami sudah jelaskan. Demikian mungkin jawaban dari kedua penanya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada lagi mungkin silakan. Ada lagi ya. Ibu Kenia lagi, oke. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kenia ya. Di sini menanyakan upaya apa yang dilakukan perusahaan katalis negatif dalam negatif eksternal tadi. Dalam hal ini yang disebut katalis negatif mungkin dimaksudkan adalah konflik Rusia dan Ukraina maupun lockdown agar tidak begitu mengganggu kinerja perusahaan. Kami tadi sudah jelaskan di strategi bisnis kami bahwa tentunya effort yang maksimal kita lakukan terutama untuk market ya, yaitu eksternal, yaitu ekspor, dan di dalam negeri kita tingkatkan. Terbukti penjualan kami di kuartal pertama juga 4 kali lipat membaik dibandingkan 2021. Artinya walaupun ada konflik Rusia dan Ukraina, tetapi penjualan kami kebetulan customer kami adalah di China, tidak terlalu terpengaruh. Memang ada terpengaruhnya lockdown Shanghai kemarin, cuma sekarang sudah membaik normal kembali. Sementara di lokal sebetulnya tidak terpengaruh sekali dengan Rusia dan Ukraina, kecuali nanti kalau pemerintah mungkin menaikkan harga BBM secara drastis baru mungkin agak ini. Tetapi so far masih bagus kondisi ekonomi khususnya bisnis aluminium di lokal Indonesia. Sementara di eksternal karena kami tadi ekspor ke China,
tidak terlalu terpengaruh. Nah, kemudian tadi jika ditanya sisi industri jawab, saya yang memberikan public expo adalah saya, Presiden Direktur PT Ala Kasa Industrindo, TPK, nama saya Sucipto Tanto. Mudah-mudahan Ibu Kenia bisa mendengar dan bisa cukup untuk dengan pertanyaan ini, atau ada mungkin yang mau ditanyakan lagi, monggo silakan. Sudah ya? Ya, jika tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya, maka saya ingin ucapkan terima kasih pada para penanya dan semuanya. Sekian dan terima kasih.